ditanya balik macet. Nah ini bilang muter. Oke, ini gini aja. Sewaktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, semuanya sempurna. Kok bisa keturunannya ada yang cacat? Bagaimana bisa begitu? Dimulai dari mana cacatnya? Sempurna dalam kaidah Islam. Justru orang yang memiliki kekurangan dalam tubuhnya bisa jadi dia sempurna menurut Allah. Kenapa? Catatan sudah jawab. Karena takwanya. Nah, kalau kau tanya, kenapa ada orang yang begini dan begitu? Ini pernah nggak jadi perempuan? Pernah jadi perempuan nggak? Pernah? Nggak pernah. Besok kalau kau punya bini, kalau kau menghamili binimu, tolong jaga kandungannya. Jangan sakiti hatinya, jangan sakiti pikirannya. Nanti berpengaruh ke kandungannya, ya. Kalau kau pengen lahir anakmu sehat, dijaga. Ya, nah itu satu. Aku jadi dokter kandungan di sini nih. Kau pernah, makanya kau harusnya jadi pernah perempuan kau, biar kujelaskan. Aku pernah punya anak 2 soalnya, pernah melahirkan aku. Dokter bilang, Bu, kandungannya biar anaknya normal, nanti dari sekarang ibu minum vitaminnya. Ini enggak. Jadi ketika anaknya memiliki kurang nanti ininya, ada masalah di dalam kandungannya, salahkan Tuhan. Makanya aku tanya, Tuhanmu sempurna enggak? Waktu dia di kandungan Maria cukup nggak vitaminnya itu? Kenapa dia lahir tak bisa dipakai? Sorry, untuk bertempur menjalin rumah tangga itu barang. Kenapa? Coba. Apa kurang makanan Maria menurut kau? Coba jadikan ini Ustaz Arif. Bentar dulu, sedot WC dulu. Bentar. Iya, bentar. Iya, makanya aku curiga aku. Kenapa seorang pria sempurna perkasa yang banyak berteman dengan pesundal tapi nggak bisa berfungsi itu alat, ya? Kalau mau menyembah laki-laki sempurna, mending sembah Adam aja, keturunannya banyak, ya. Mending kalau mau membandingkan kesempurnaan Adam dengan Yesus, jauh. Ya, Adam minimal bisa dipakai itu alat, padahal punya loh Yesus, punya, tapi pernah nggak difungsikan? Gitu. Pertanyaan-pertanyaan konyol ini hanya akan membongkar aib agamamu, braderku, ya. Ustadz Arif atau Bang Datu atau Bang Otak, tolong bantu naikkan akun aku yang ini. Ini agak ngeri-ngeri sedap nih. Halo, moderator, Bang Datu, Bang Otak. Ya udah, kalian kayaknya nggak bisa menjawab. Ya udah, aku turun dulu karena nggak ada memang muslim yang bisa menjawab. Ngilu di dalam jantung sini, ngilu, ginjal retak ginjal rasanya, hati ngilu, pertanyaan sangat otak nggak bisa tidur. Benar juga ya Tuhanku kan. Jawaban saya simpel, basic sekali. Pertanyaan saya pun juga simpel. Tidak menyentuh substansi pertanyaan saya. Apa? Saya mau menyentuh pertanyaan yang sangat mendasar, itu adalah kesempurnaan seorang Tuhan. Apakah itu Tuhan berfungsi? Teman-teman tolong bantuin. Manusia cacat. Belum dijawab sama sekali. Kenapa manusia menciptakan manusia cacat? Loh, Tuhan, saya kan sudah jawab tadi. Kesempurnaan menurut Tuhan justru dengan kekurangan seseorang ketika dia effort cintanya kepada Allah, itu lebih sempurna daripada orang. Percuma punya kaki. Astaga. Ini besok-besok jadi perempuan dulu. Begini cara menjawab, Enggak usah ajarkan aku cara menjawab. Bang Datu, Bang Otak, Ustadz Arif, udah pada tidur ya? Bang Datu. Ya udahlah, aku pindah rumah aja, nggak bisa dijawab sih di sini. Oke, thank you. Pulang kampung, besok pulang kampung aja. Pulang kampung cari baju, pulang kampung ngeri pertanyaan dan jawaban saya ini ngeri, bikin ulu hati sakit, sedih. Kayak mana punya Tuhan mengkritisi manusia yang katanya cacat, Tuhannya sendiri dipertanyakan kesempurnaannya. Gimana coba? Ayolah, makanya jangan kebanyakan nyedot toilet. Jadi kayak gitu. Mana ini moderator ini? Akun aku juga bukan moderator. Ustadz Arif, ketiduran Ustadz Arif. Ustadz Arif, aku juga ganti pakai akun lain dulu. Mana ya moderator? Ini aku bilang di hadapanku, kalau aku jawab menyentuh kesempurnaan makhluk, ngeri kau. Nanti ku tanyakan Tuhanmu. Ustaz Tata, Cak Tata. Lanjut. Jadikan naikkan dulu akun satu, Cak, buat ngomong, Cak. Bahaya ini. Aku nggak jadi moderator soalnya. Mana Ustaz Arif ini? Tiduran kayaknya. Tunggu dulu.
Yang mana namanya? Ini bentar-bentar aku ganti dulu yang kecil aja, yang kecil aja. Bahaya nih akun besar nih, kena tombaan si Romawi nanti. Oh, banyak banget ini permintaan nih. Yang gambar luga itu Ustaz, muka putus juga tembunsu. Hmm. Itu Ustaz, Mesia. Akunnya Mesia. Ini Ustaz nih. Up tuh, Mesia di bawah Ustaz. Tunggu. Mana? Ini nih, up tuh. Di bawah Mesia tuh. Nggak ada nih. Itu ada. Tuh. Aku ini ya, aku tag tuh, banyak yang nge-tag tuh. Aku tag akunnya Cak Tata nih. Tuh Cak, tuh aku tag tuh. Messi ya? Ya itu udah aku tag berkali-kali di bawah. Ustadz Arif yang bisa, kalau aku jadi moderator bisa aku ngatur. Tuh Mesia tuh, bukan Mesia.org, Mesia Luga tuh. Oh iya ya. Pak Luga tuh. Anu sih, siluman fotonya ya tidak ketahuan. Betulnya Nabi itu Cak. Nabi itu udah pernah ke surga dia tuh. Udah pernah ke neraka, udah pernah ke surga. Aku baru bangun loh Cak Tata. Flu berat. Ya ketiduran, aku lupa matiin AC guys. Seperti biasa. Lupa matiin AC. Ya. Mana ini? Siapa yang mau nemenin aku menjadi moderator nanti nih? Kalau Ustadz Arif nggak ada nih, ribet juga nih. Ribet juga nanti nih kalau aku nggak jadi moderator. Tunggu tak teleponnya dulu. Iya, telepon dulu, soalnya kalau aku nggak jadi moderator susah nanti. Mending aku nyemil kurma aja lah dulu ya. Ada yang mau nyemil kurma nggak guys? Suku pedalaman Unirifa ingat, hanya Muhammad aja yang Nabi ngawin istri anaknya. Mana ada? Nggak ada Nabi Muhammad mengawini anaknya. Inilah kalian Kristen. Yang ada Tuhan menghamili ibunya, itu ada. Gimana kau ini? Satu, Tuhan menghamili ibunya cuma Yesus, ya kan? Yang kedua, hanya di Kristen lah satu-satunya Tuhan yang memberikan bini orang kepada nabinya. 2 Samuel 12:11, sama 1 sama 78. Yang ketiga, hanya di Kristen Tuhan yang menghamili ibundanya. Nggak ada tuh di agama lain tuh. Ada. Osiris. Itu jilbabnya rapikan. Kenapa jilbabnya bre? Ada apa dengan jilbabnya? Masalah apa jilbabnya? Kenapa jilbabnya? Ada apa jilbabnya?
Hmm? Lucu nih. Hanya Nabi Muhammad mengawini anaknya. Mana ada? Gak pernah Nabi Muhammad menikahi anaknya. Ada aja kau. Komik mempitnah gak tanggung-tanggung gak ya? Oten. Lucu. Ya. Hanya Tuhan mulah ya. Di abad 2000, di abad 2000-an yang lalu. Ya 2000 tahun lalu. Yang dengan teganya menghamili ibunya. Tuhan mulah itu. Lucu kan? Ayo komen di bawah. Mumpung belum ada yang naik. Karel tertulis di mana lah? Yang menghamili Bunda Maria kan Roh Kudus. Roh Kudus itu kan Tuhan kalian. Roh Kudus itu kan juga Yesus. Kan 3 dalam 1. Gimana kalian ini? Masa lupa amnesia dengan konsep ketuhanannya? Kalau sudah mulai membahas tentang ketuhanan, lupa, pura-pura lupa kalau Roh Kudus adalah Yesus, ya. Kalau mereka punya 3 pribadi tapi satu hakikat. Gimana ini? Kalian kayak gitu kebiasaan. Kebiasaan kalian. Gitu. Itu ada oten namanya roti hidup itu, tapi aku nggak bisa naikin oten, Cak. Tapi nanti kalau juga dinaikin, kalau yang menghujat aku nggak bisa nurunin lagi, nggak bisa mute lagi. Ya, ini teman-teman yang naik ke sini, yang betul-betul bisa jadi manusia aja lah, itu ya. Nggak seru nih kalau nggak bisa jadi moderator. Siapa naikin? Cetata. Assalamualaikum Umi Rifa. Muslim non muslim, non muslim. Non muslim. Waalaikum. Mau bertanya atau mau ditanya? Mau menanggapi aja. Menanggapi yang mana? Tadi ya karena komalnya baru naik. Tadi saya dengar Uni bilang Yesus adalah Roh Kudus. Itu bukan Uni. Menurut Mikana, oke, sebentar. Menurut Mikana, Yesus adalah Roh Kudus. Menurutmu Yesus bukan Roh Kudus. Yang menghamili Maria siapa? Dia kan Wanes, saya bukan Wanes, saya kan Ya, Tritunggal. makanya ini saya juga paham Tritunggal. Unitarian pun saya tahu, Triteo setara pun aku tahu. Pertanyaannya adalah yang menghamili Maria siapa? Itu kemuliaan Allah, firman menjadi manusia. Siapa? Nah, siapa yang menghamili Maria? Kan nggak ada, kan itu dari Roh Kudus, kemuliaan dari Yang Allah. membuat Maria hamil siapa? Hamil sendiri? Ya hampir sendiri karena itu kan Oh, jadi hamil sendiri dia. Oh, bisa gitu. Tanpa ada karya Tuhanmu, tanpa ada kaitan dengan Tuhanmu, dia hamil sendiri. ya karena kemuliaannya. Kemuliaan ini apa? Apa ini kemuliaan ini? Karena kemuliaan. Jadi kalau ada orang mulia bisa hamil gitu. Kerja Roh Kudus, ya karena kuasa Nah, Allah. kerja Roh Kudus. Roh Kudus ini sama Yesus hubungannya apa? Roh Kudus sama Yesus ini punya hubungan apa mereka? Makanya Jawab. Roh Kudus kan nafas. Hubungannya sama Yesus kon. Kalau Roh Kudus ini apa, baru jawabannya nafas. Yang ditanya Roh Kudus dengan Yesus hubungannya apa? Nah ini pertanyaannya gimana sih? Yang ditanya Sama-sama, hubungannya Sama-sama apa? sang sumber, iya. sama-sama dari sang sumber. Ya, Dan mereka berarti beda. Sama-sama Tuhan. betul. Berarti yang menghamili Tuhanmu adalah Roh Kudus. Yang menghamili ibu mama Tuhanmu adalah Roh Kudus. Oke, saya ikut alurnya Uni ya. Loh. Terus Ini kan pertanyaan ini. Kalau saya Mika ngerti, nafik, entar dulu. Kalau denom Kristen Jesus only Mika, itu betul konsekuensi logiknya yang mengambil. sama Aduh, saya kan ngasih makanya kalau diskusi itu dengar biar kita tuh nggak di situ-situ aja, kita maju loh diskusinya. Kalau orang Oneness, Mikana, Samuel Siahaan, Maliki Malik itu fix yang menghamili ibunya adalah dia sendiri. Nah kau kan Tritunggal, yang kutanya hubungan antara Yesus dengan Roh Kudus tuh nggak ada kan? Nggak ada hubungan, mereka berdiri sendiri-sendiri kan? Punya nggak ada. Dengar teman-teman ya, berarti berapa Tuhanmu? satu aja, Yang mana yang satu-satunya Tuhan itu? Kristus. Hanya Roh Kudus mengarah berarti, kepada Sang berarti Roh Kudus Kristus. bukan Tuhan ya? Roh Kudus itu Allah. Yesus Allah bukan? Yesus Allah. Berapa Allahmu itu? Satu aja Allahnya. Siapa satu-satunya Allah?
Allah tuh roh, nggak bisa. Lah, berarti Yesus roh bukan? Yesus Allah, karena itu firman bagi Berarti manusia. Kan Allah kita lihat dari adalah mana roh. dulu konsep. Dengar nih. Allah adalah roh. Berarti Roh Kudus yang Allah kan? Nah, Yesus itu Allah. Artinya Kenapa? bisa dilihat. Lah, ini gimana ini? Yesus itu Allah karena agar dikenal. Yesus itu melalui Allah firman atau yang bukan? tunggal Itu ikut Yesus. dulu. Yesus Allah atau bukan? Yesus Allah, Tuhan dan Berarti bukan, berarti Yesus Allah Tuhan bukan dan roh. Allah dan Gimana Raja. sih ini orang nggak jelas banget? Emang Yesus roh? Yang namanya Yesus itu manusia berkelamin yang disunat dari ke-8 lahir sebagai manusia. Ini Yesus. Ya, dia punya dua natur. Oke, Coba terserah, saya ikuti. naturnya kan Allah. Yang Allah dari Ya. Yesus ini apanya? Allah dari Yesusnya maksudnya apa? Maksudnya? Yesus Ya, ini kan ada kemuliaannya. natur. Kamu baca Kemuliaannya, Yohanes 3:16. kemuliaan itu apa coba? Kemuliaan itu apakah entitas, bisa berkehendak, bisa berfirman, apakah berbentuk? Hakikat itu hakikat. Kemuliaan itu adalah hakikat. Kamu tahu nggak arti hakikat apa? Ya, hakikat. Hakikat artinya apa? Intisari. 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 Kemuliaan itu intisari. Daging Yesus itu Allah atau bukan? Dagingnya itu memang sepenuhnya manusia. Pertanyaannya Allah bukan. Makanya dia ya. Aduh. Allah. Kalau manusianya, Dagingnya sepenuh. Uni kan nggak pernah dengar. Uni memang Dengar ya. pintar, tapi Dengar, kalau mau teman-teman, dijawab dengar. nggak mau dengar. Apa Bukan, gimana orang loh. pintar bisa dikit? Saya kan mendengar ini. Dagingnya Betul. itu Allah atau bukan? Dagingnya bukan Allah, kan itu kemanusiaannya. Kan bisa berarti yang merendahkan Allah dari diri dirinya di situ. Yesus berarti Bisa ada di dalam. mengosongkan. Iya, berarti ini kan packaging manusia ini kan bukan Allah nih. Yes. Berarti Tuhanmu itu yang mati di salib itu, kalian bukan ditebus sama Tuhan atau Allah, tapi ditebus sama manusia. Benar kan? Ya kalau Uni bagi Uni benar, kalau bagi saya Lah. tidak benar. Kau Saya yang bagaimana bilang saya bahwa ikuti ini? dagingnya itu manusia sepenuhnya bukan Allah. Memangnya yang mati di tiang salib itu ada Allahnya yang mati? Ini kau gak benar. Kau makanya Loh, kenapa jangan ya? jadi Kristen. Mustahil orang Makanya Kristen itu dengar. saat bersamaan normal otaknya. Alkitab Mana bisa ini? menjawab dirinya sendiri, nggak perlu tuh. Ya udah dukungan kalau gitu berat. siapa nama Bapak Paulus di Alkitabmu? Siapa? Nama Bapak Paulus. Saya nggak penting kalau Alkitab tuh nggak penting. Lah, Bang. kok nggak penting? Orang ngaku-ngaku orang Yahudi bapaknya nggak jelas. Kau bilang nggak Kenapa nggak penting-penting tanya lah. Paulus saja? Kenapa nggak Loh. tanya Paulus saja? Saya tanya Paulus bapaknya kok. Kok Ya, nanya? sekarang saya mau Lucu. tanya. Ketika ada orang mengklaim, kenapa penting nama Bapak Paulus di Bible? Karena dia mengaku bahwa dia orang Yahudi, sementara tidak ada satupun yang mampu membuktikan bahwa bapaknya orang Yahudi. Mana bukti bapaknya Yahudi? Ya Uni, coba satu-satu lah. Kamu tuh kan Ini sekolah. tapi gimana kalau- ini? Tadi kau yang membuat klaim, giliran aku bertanya kau macet. Tadi kau ya, Klaim, bukan brotherku. macet. Dengar Maksud brotherku ya. Ya. Nah, udah gantian. Anda diam, saya ngomong. ngomong aja. Teman-teman tahu tidak dalam retorika dialektika itu, yang minta dibuktikan itu adalah klaim. Kalau klaim itu tidak sesuai dengan realitas, itu nggak disebut dengan kebenaran, karena kebenaran itu adalah klaim yang sesuai dengan realitas. Realitasnya tadi apa? Yesus itu bukan roh. Klaimnya apa? Allah adalah roh. Ketika kau mengatakan Allah adalah roh, Yesus sebagai manusia itu gagal sebagai Allah. Tapi kau bilang dia punya dua natur. Diam dulu. Kau bilang dia punya dua natur. Kutanya, apanya yang ilahi? Kau bilang kemuliaan. Kau nggak ngerti kemuliaan itu apa? Hakikat. Antara kemuliaan, hakikat, dan Yesus itu berbeda. Kemuliaan itu sifat. Hakikat itu adalah segala sesuatu yang benar tentang sesuatu. Yesus adalah manusia yang dituhankan. Kayak gini, ini kenapa kalian tersesat? Nggak mengerti hakikat, nggak mengerti esensi, tidak mengerti ontologis keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Nggak bisa membedakan mana botol mana tutup. Ini kalian nih, mana isi mana botol. Pada mulanya isi bersama botol, isi adalah botol. Ini penyesatan itu. Penyesatan adalah kekeliruan dalam menyampaikan dan menginterpretasikan sesuatu. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mau mengikuti kaidah bahasa yang sesuai. Ketika ada konsep filosofis dimaknai harfiah. Ketika ada harfiah dimaknai alegori. Ini nih orang sesat.
Ini nih gara-gara kalian membaca tekstual yang terjemahan yang tidak ada panduan cara membacanya, tidak ada tafsirannya. Kalian menggunakan otak kalian untuk memahaminya, kalian sesat. Mikana bilang Bapa dan aku satu, artinya plek ketipik Tuhan itu satu. Konsekuensinya apa? Bapak berbulu. Bapak Tuhan kalian bapak-bapak. Diam dulu. Kamu kuliah Diam apa dulu. dengar? Diam dulu, saya dari tadi Sebentar, loh. saya lagi nggak butuh jawaban orang Kristen, kan saya udah bilang di sini. Ini tempat orang Islam menjawab, orang Islam mengedukasi. Orang Kristen itu di sini mendapatkan ilmu. Tuh. Saya di sini sedang berbicara kepada 3,2 orang. Saya tidak butuh ilmu dari kalian karena kalian tidak ada ilmu. Ya, saya menyampaikan bagaimana kalian hal yang fundamental dalam iman kalian. Kalian bertentangan karena kalian mengambil ayat yang menyenangkan bagi kalian, membuang ayat yang kalian gak sukai. Ketika Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, muncul konsili Nikea. Apa setara dengan Yesus? Muncul Jesus only. Makanya Bentar diskusi dulu. doa. Saya Orang ini lagi Alkitab nggak saya diskusi, juga orang nggak- saya. Loh, kok lucu ini orang Kristen? Lucu, Saya lu lagi yang nggak lucu. butuh. Apa Alkitab saya lu nafsir sendiri? Loh, Itu kok nafsir? Nafsir artinya apa coba? Kok ngamuk? Kok tantrum? Nah, lu Orang kata- lagi nggak mau dengerin, ceramah. orang lagi nggak mau denger gabrulnya kalian, kok malah sekolahmu maksa. apa? Pinter nggak? Lu kuliah? Saya apa? mahasiswi, belum jadi dosen aja sudah kayak gini, apalagi udah jadi dosen, hancur Kok tambah- kalian nanti. Begitu pinter nggak? Menurut lu pinter nggak? Apa urusan pintar dan tak pintarnya? Kita Mending hanya saya ngomong, nggak tapi punya lu otak nggak dan kayak dibilang orang gila. botol daripada Kamu sakit. menuhankan manusia. Apa? Bukan, Kenapa aku tantrum? maksud Kamu lu marah arah. Saya kenapa? naik untuk Loh, berdiskusi saya namanya. di sini, loh, kamu di sini yang suruh kamu diskusi Menghujat siapa? nggak? Kan nggak Kamu pernah di sini menghujat. Kita bertanya. kan berdiskusi. Loh. Saya nggak tanya kok. Saya tanya siapa? Di sini hak umat Kristen itu bertanya saja Saya tentang Islam. menjawab yang iman saya yang kamu Yang butuh menganggap yang benar. butuh jawabanmu siapa? Emang saya minta kamu menjawab. Saya tanggapi karena saya naik di kombalnya. Kamu naik ke sini, kami beri hak untuk bertanya tentang Islam, bukan untuk menjelaskan kegabrulan dan doktrinmu. Emang siapa yang kasih kamu hak untuk menyampaikan Sorry, Umi, saya agamamu di nggak sini? tanya untuk kegelapan saya nggak butuh. Ya sudah, ngapain Saya naik? menanggapi apa Turun yang cari maksud- gereja sana, buka koma sendiri di 3,4 Ya, saya orang mau menanggapi apa menyesatkan yang lu orang. menanggapi iman saya itu maksud. Apa? Saya ndak minta kau menjelaskan iman Lu kau. bilang Tuhan adalah Yesus adalah Roh. Dari mana lu Ya punya udah, hak sekarang- apa? Aku bilang pendapat Mikana, kau udah tahu itu. Lu menista Jawabnya. Allah sendiri, kok menista? Quran Ya udah, sendiri ya. bilang Mikana kau itu menista dia. Lucu kau. Aneh orang Lucu. kok orang nggak mau dengerin jawabannya malah maksa-maksa. Aku lagi mau menyampaikan bagaimana kalian itu wajar tersesat. Pertama, kalian sok-sok bicara hakikat. Hakikat aja kalian nggak paham. Intisari. Lah apa intinya Yesus yang Tuhan? Yesus itu intinya apa coba? Menurut saya Uni udah paham sih sebenarnya dari dulu udah. Uni udah paham. Aduh, menurut saya Uni sudah Iya. paham. Giliran saya bertanya Sama balik, Elia Uni aja. sudah paham. Kamu keok benaran, tapi saya Apa keok? gimana ya? Sama Elia saya keok. Kalau Elia saya keok sama Elia, wallahi Elia akan mau berdiskusi sekali lagi, 2 kali lagi, 3 kali lagi karena saya keok di hadapan dia. Ayolah, jangan goblok-goblok kali lah. Goblok boleh tapi jangan Bukan maksimal. gitu, saya kasih Ketika masukan saya aja. menghampiri Elia budaya menjelaskan Yahudi kenapa? kamu harus belajar dulu budaya Apa budaya Yahudi? Budaya Yahudi apa? Iya, jelaskan, Seluruh jelaskan. Alkitab itu Jelaskan budaya. Banyak cerita kan ini Hadis orang nih. Giliran ditanya budaya Yahudi gimana? Kelemahannya di situ. Giliran saya tanya budaya Yahudi apa? Uni kan lebih pintar. Uni kelemahan itu apa budaya Yahudi? Kok banyak cerita sih ah? Apa budaya Yahudi? Ya, Yang saya nggak ketahui. Saya sekarang saya tanya Uni ya, boleh ya? Apa ini orang ini? Katanya Mau mau menjelaskan? tanya umat Muslim, Katanya boleh mau nggak? menjelaskan. Giliran disuruh tanya, kau ini lucu. Dari tadi biar- aku bilang biar kau tahu, bertanya. biar Uni tahu. Ini Sekolah, nih, apa yang ini nih rocos? kenapa aku Kamu kadang-kadang yang sama pusing sendiri karena kamu orang apa sekolah loh? nggak bisa. Aku pusing. Kau dari tadi yang tantrum. Aku mau ngomong, kau potong terus. Aku mau ngomong. Sunat, Ya. sunat sekarang contohnya Aku sunat. itu mau loh. Kamu ngomong. apa fungsinya Kok sunat? bawa sunat? Aku lagi nanya Tuhan kau dari tadi. Kok bawa sunat kau? Nah, Tuhan kau itu sunat kau nggak kelemahannya sunat? kamu di situ. Apa kelemahan? Nah, itu kelemahan. Udah. Jadi kenapa orang Kristen itu banyak tersesat? Pertama, kaidah bahasa mereka tidak kuasai karena mereka dapat terjemahan. Ketika orang Yahudi mampu menjelaskan Tuhan mencukur bulu paha, ada Tuhan duduk di kursi roda, ada Tuhan bergelut bertengkar dengan Yakub. Orang Yahudi mampu menjelaskan itu karena mereka diikat bahwa Tuhan itu tidak ada yang mirip dengan Tuhan dan Tuhan tidak Ya, berteofani. Aduh, kau banyak ngomong nih orang ini. Aku lagi ngomong, kau nggak diajak. Lu karena di adik-adik negatif mulu karena pikiran otakmu selalu negatif dari dulu. Bisa nggak diam dulu? Nanti kau bertanya. Aku lagi ngomong. Aku lagi nggak butuh kegabruannya orang Kristen di sini.
Ya jangan marah lah Uni, santai aja. Nah, maksud saya Aku lagi ngomong, kau ganggu. Kau menghalangi proses edukasi. Ya, Diam dulu, brother. Kan aku lagi bilang, bukti kalau kau tersesat, dari tadi ketika kau kutanya, jawabanmu tuh ngambang kayak si kuning. Kan kutanya tadi, apanya yang ilahi di diri Yesus? Apanya yang menciptakan? Kemuliaan. Apa kemuliaan? Kemuliaan itu sifat. Kemuliaan itu tidak memiliki kehendak. Kemuliaan itu bukan entitas yang bisa berkata-kata. Aku tanya, apanya yang Tuhan di diri Yesus? Kalau ditanya apa, maka aku bertanya tentang bagian-bagian di tubuh Yesus. Oh, contoh, matanya yang Tuhan. Oh, sifatnya yang Tuhan. Oh, kekuasaannya, kemuliaannya yang Tuhan. Apa? Kemuliaan apa itu? Berarti kemuliaan adalah Tuhan gitu. Kelamin kemuliaan, bulu kemuliaan, apa ini? Kemuliaannya yang Tuhan. Arti kemuliaan apa? Uni, hakikat. Bilang bulu lah, Hakikat. itu tanda kamu kayak orang nggak sekolah. Serius Uni. Yesus memangnya nggak berbulu? Boleh, tapi nggak Saya tanya, Yesus berbulu nggak? berbulu Uni. Ya udah. Tapi Kalau kamu orang Yesus sekolah berbulu, bukan kenapa gitu. kamu bilang saya tidak sekolah karena mampu mengklasifikasikan mana makhluk, mana tidak? Yesus Maaf, bertulang saya belakang nggak? menghargai Nabi Muhammad sama Allah Loh, di Memangnya ketika mengatakan Yesus berbulu itu penghinaan? sama manusia aja udah Saya saling tanya, menghargai. ketika mengatakan Yesus berbulu, apakah itu sebuah penistaan? Bukan penistaan, nggak ada. Kenapa kau tersinggung ketika saya tanya Yesus berbulu atau enggak? Kenapa kau curhat barusan? Karena kekristenan tidak perlu bela Tuhan. Saya tanya loh, kayak Kristen nggak Betul. perlu bela Tuhan. Sumpah. Jangankan bela Tuhan, kalian aja bahagia kok, bangga Yesus mati kok. Makanya Gimana kamu mau mau bela pakai Tuhan? sampai Yesus telanjang pun nggak pernah umat Kristen Memang marah. faktanya dia telanjang, mau diapain? Ya terserah awamu Uni. Loh kok terserah? Ini gimana Oten nih? Maksud saya tuh saya Memang boleh- Tuhan kamu kalian sekolah ditelanjangi, loh, memang Uni, dia Uni, bertulang Uni. belakang. Itu buktinya apa ini kok? Ini mau curhat? Kau mau sens? Bukan curhat Uni. Saya pernah support kau mau Uni loh. Saya konsultasi? pernah support Uni. Kok saya itu lagi nggak butuh support orang Kristen karena saya lagi bicara diganggu. Saya nggak suka itu. Kalau Anda diam dulu. Nanti Anda baru Orang nggak ke tanggapi. sekolah Uni. Makanya saya hanya ketawa lucu aja. Apa definisi dan ciri-ciri orang sekolah? Coba. Definisinya orang sekolah tuh makanya kalau punya ilmu berarti tenang, bicaranya Loh. dikit. Ini bicaranya kepanjangan. Bicaranya dikit. Kalau Aduh. begitu Tuhan kau ketika bicara di tempatnya itu dia nggak sekolah. Justru dia paling banyak Gitu. bicara. Tuhanmu Anda- banyak kamu bicara loh. Anda Kau perhatikan unik ke kitabmu. Satu kitab Tuhanmu banyak bicara. Berarti Tuhanmu nggak sekolah. Ini gimana Makanya, ini definisi? ya, Masa kamu- definisi orang banyak bicara masa lagi diskusi kita diam-diaman? Ini lucu nih. Kalau lagi perang kan cium kudus. Kalau lagi diskusi diam-diaman, tandanya bagus. Ini kalian nih punya kriteria dari mana ini? Makanya Bukti enaknya orang Kristen Kristen agama itu sabar, kasih Uni, ketika sabar lagi aja. perang itu diam. Ketika lagi ngomong diskusi jangan banyak ngomong. Itu yang namanya hebat. Lucu Kristen-Kristen nih loh. Inilah orang Kristen dengan definisi yang dibuat-buat sendiri yang suka-suka. Jangan karena kalian tidak mampu menjelaskan maka saya berbicara. Ini saya lagi nggak model di pargoy. Saya lagi di komal ini lagi nggak pargoy, lagi bicara. Ya, kalau saya banyak bicara ini tempatnya. Lucu. Jangan diganggu dulu, nanti kau tanggapi. Ya, nih. Kenapa orang Kristen tersesat? Karena tidak mampu menjawab pertanyaan siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Itu epistem. Yang kedua, mereka tidak mengerti kaidah ontologis. Mereka tidak mengerti kaidah hakikat. Mereka berkata, apa? Pertanyaan saya, apa? Mereka tidak mampu menjawab. Pertanyaan siapa? Mereka tak mampu menjawab. Karena ketika kita bertanya siapa, bisa jadi mereka menjawab tempat, waktu. Karena apa? Karena sulit untuk menjawab pertanyaan kita kalau berkaitan dengan ketuhanan Yesus. Apanya yang Tuhan di diri Yesus? Kemuliaannya. Coba kalian renungkan orang-orang Kristen yang di bawah nih. Yang ternyata yang Tuhan di diri Tuhan kalian itu adalah kemuliaannya. Yang mati di tiang salib berarti kemuliaannya apa? Kemuliaannya apa yang mati itu? Jasad. Ketika saya katakan ke dia, maka Yesus yang mati dengan jasadnya itu, artinya kalian ditebus oleh manusia. Itu, enggak juga Uni. Maka saya katakan, kenapa kalian tersesat? Kalian bertolak belakang dengan kaidah kebenaran. Itu kenapa kalian sesat.
Nah, kalau mau menanggapi itu, tanggapi. Ini tidak berkaitan dengan ayat-ayat. Ini berkaitan tentang metode kalian sebagai umat Kristen. Hadir di hadapan umat Islam, menjawab pertanyaan kami, itu tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Kalau saya ditanya, apanya yang Tuhan dari Allah? Allah itulah Tuhan. Aku bisa jawab. Karena kami tidak pernah membagi-bagi Tuhan. Mendikotomikan Tuhan. Kalian mendikotomikan. Ada Tuhan yang manusia, ada sisi manusianya, ada sisi ketuhanannya. Ketika mengatakan ada sisi Tuhan dan sisi manusia, ini sama saja mengatakan pada saat segitiga itu bersamaan pada waktu itu bentuknya sedang lingkaran. Nah, kan goplak ini. Bagaimana mungkin mengatakan pada saat dia berkuasa, saat itu juga dia sedang lemah? Nggak make sense, nggak logik. Makanya nggak bisa dijelaskan. Kemudian karena bapak-bapak gereja tahu ini bertentangan dengan akal, mereka buat sebuah statement, Tritunggal itu misteri. Ketika Tritunggal adalah misteri, beramai-ramai orang Kristen mencoba menjelaskan. Kenapa? Karena nggak terima dengan kemisterian. Emang Gunung Merapi misteri? Kita di sini membuat kalian sadar bahwa semua konstruksi berpikir kalian itu menyalahi kaidah. Pertanyaan kalian aja banyak gagal. Mana saksi wahyunya Muhammad? Definisi wahyu nggak tahu. Ini kenapa kalian tersesat. Makanya di dalam Islam itu para ulama ya itu memerintahkan untuk belajar kepada orang yang mengerti dengan setiap yang diomongkannya. Ciri-ciri guru tuh begitu. Ketika dia membuka mulutnya, dia tahu tiap diksi yang dia ucapkan. Ini giliran hakikat inti. Apanya yang Tuhan? Kemuliaannya. Jangan ajarkan saya Tritunggal. Saya sudah lebih paham daripada Anda jangan-jangan Tritunggal itu. Bahkan saya tahu siapa yang memulai membuat Tritunggal itu. Tapi bukan itu poinnya. Ya, saya mengajak kalian berpikir bahwa ketika kalian menjadi Kristen menjelaskan ketuhanan Yesus, pertanyaan kalian ajukan kepada kami umat Islam seperti yang kawanmu lakukan tadi, ketika dibalik itu hanya membuat kalian blunder. Silakan Roti Hidup. Oke, pertama, makasih Uni. Pertama, dulu saya pernah support Uni untuk menulis. Nggak usah cerita tentang hal-hal yang ini, brother. Kita di sini kita sedang dalam keadaan situasi dan kondisi di jam 2:17 waktu Ternate sedang berlangsung diskusi. Hari ini yang kemarin itu berbeda. Hari ini Anda silakan tanggapi diksi dan narasi saya. Saya sudah menjelaskan tadi kan. Yang saya katakan ketika Tuhan menghamili ibunya, itu menurut perspektif beberapa Kristen. Siapa contohnya? Mikana dan Tritunggal kebanyakan. Kenapa? Tritunggal, orang-orang Tritunggal ketika tidak mampu menjelaskan Tritunggal, mereka masuk ke dalam ranah doktrin monarki modalisme. Monarki modalisme, konsekuensi logiknya tetap anak menghamili ibu. Itu fakta. Nah, karena saya tadi berhadapan dengan kawanmu yang namanya adalah Sedot, atau saya membaca typingan kawan Kristenmu, dan kamu masuk menanggapi komentar saya terhadap kawan-kawanmu yang Kristen. Kau tidak menghakimi sebab, tapi kau menghakimi akibat. Saya kan baca typing di bawah tadi. Nabi Muhammad dituduh menghamili anaknya. Dan kau datang mengkritisi omongan saya, padahal omongan saya berdasar. Apa alasan saya mengatakan anak menghamili ibunya? Doktrin. Loh, saya kan Trinitas. Ya sudah. Berarti kalau kalian Trinitas berbeda dengan Mikana, ya sudah, kau tak termasuk. Kenapa malah berusaha menjelaskan? Kan lucu, brotherku. Tuh, jangan. Apa yang disampaikan? Tadi Uni bilang temanku, teman Kristen atau apa itu bilang gitu, saya kan nggak dengar, baru naik komal. Setuhan kalian. Nah kan, ini besok kalau naik komal minimal mengerti dengan topik pembicaraan agar nggak gagal paham. Saya ini sudah terbiasa menghadapi orang Kristen. Ketika saya bicara sama si A, si B akan menimpali. Bahkan timpalannya itu kadang nggak sesuai dengan obrolan awal. Makanya saya paling anti orang baru pertama masuk ikut campur dengan pembicaraan di awal. Minimal ngerti dulu. Makanya saya potong-potong. Saya mau ngomong dulu menunjukkan kenapa kalian tersesat. Saya identifikasi saja dari tadi pertanyaan. Ada tiga pertanyaan. Dijawab dengan tidak mengerti apa yang dimaksud. Jadi mending nggak usah jelaskan. Mending bertanya saja tentang Islam. Silakan. Mending tanya tentang Islam aja. Kalau Islam saya enggak. Saya kan naik ini kan bukan mau bertanya tentang Islam. Ini saya mau cuma menanggapi. Yaudah kalau gitu, aduh, pelanggaran lagi, bentar.